Calon Guru Penggerak Angkatan 3. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Manggilang Prasurya Danda Sentanu, SPDH. Fasilitator Bapak Dwi Sutrisno. Dan pengajar praktik Iputu Eka Wahyu Juliasta. Salam bahagia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas modul 1.1 A.9 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. A. Koneksi antar materi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Pemikiran beliau yakni pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Kesimpulan dari pemikiran beliau yakni tercermin pada semboyan ing ngarso sungtulodo ing madio mangun karso tuturi handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah-tengah membangkitkan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya, beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya tangkap yakni: yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam menuntun ini, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menanam padi menjadi beras yang unggul, petani akan memiliki beberapa cara dan akan sabar mengurusnya. Sama halnya dengan pendidik. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara dan bersabar dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi atau anak yang baik. Yang kedua adalah menghamba pada anak. Pokok pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasih kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan semena-mena, tetapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Beliau memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. B. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari dan merefleksikan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa pokok penting sebagai bekal saya menjadi calon guru penggerak yang memerdekakan anak dalam proses belajar. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa salah satu indikator keberhasilan sebagai guru adalah berhasil menuntaskan materi pembelajaran sesuai dengan target kurikulum. Dan keberhasilan saya juga apabila nilai anak saya 80% di atas KKM. Saya berpikir bahwa anak adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Tugas saya sebagai seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Apa yang saya berikan pada peserta didik sebagai suatu paket ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar di dalam ruang kelas. Dalam pembelajaran di kelas, saya terfokus untuk target kurikulum dengan mengajar dan memberikan tugas. Saya berpikir sangat mudah dalam mengajar, karena memberikan materi, tugas dan anak bisa mengumpulkan tepat waktu tanpa merefleksikan tentang pembelajaran yang memerdekakan anak. Dan saya akan memberikan reward kepada siswa yang nilainya bagus dan yang mampu menguasai materi pembelajaran yang saya ajar. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari kekeliruan selama ini.
karena memandang anak sebagai objek di dalam pembelajaran di kelas. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Perubahan yang saya rasakan yakni sistem Among dalam pembelajaran dan proses pembelajaran di kelas yang saya berlandaskan sistem Among. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek, atau karena anak adalah pusat pendidikan. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntutan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Dalam sistem Among, anak dididik di sekolah sesuai dengan bakat dan minat. Pendidik sebagai Tutwuri Handayani berperan menuntun, mengasuh dan membimbing anak sesuai dengan kodratnya, agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai, dan yang tadinya hanya menuntut instruksi akan berubah menjadi merdeka belajar. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, pada diri saya sendiri, yaitu saya sebagai pendidik harus disiplin dalam waktu datang ke sekolah, menjadi guru teladan, memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter, kedisiplinan, dan kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan sekolah, mendorong dan memotivasi peserta didik untuk saling berbagi solidaritas. Jika ada salah satu warga sekolah yang mengalami kekurangan, misalnya siswa alami musibah, orang tua meninggal, membiasakan anak mencintai lingkungan kelas atau sekolah, meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara kontinu, seperti mengawali aktivitas belajar dengan berdoa, saling memuji di antara teman, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, kata terima kasih untuk bantuan atau pujian dari teman, dan kata maaf jika melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Saya berusaha mengetahui cara belajar peserta didik. Saya akan melakukan diagnosis terhadap gaya belajar dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya akan menggunakan pendekatan dan model pembelajaran yang berpusat pada anak atau peserta didik. Selain itu, saya juga akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Dan juga saya akan mengembangkan pembelajaran belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain adalah salah satu yang tidak boleh dilupakan. Kemudian agar pembelajaran berjalan maksimal adalah menetapkan adanya kesepakatan belajar di kelas yang dikenal dengan komitmen belajar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan tidak lupa memohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Akhir kata, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam bahagia. Salam guru penggerak.